Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan kenikmatan tersebut kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia kelak di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semuanya termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Kaum muslimin hafizakumullah. Mengutip ayat di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan ayat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan jin sekalipun, apalagi manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Maka dari itu, sehendaknya kita mawas diri, sehendaknya kita selalu berupaya untuk nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Lanjut di ayat tersebut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kepada kita dengan syarri wal khairi, dengan keburukan dan juga kebaikan. Kenapa kebaikan juga diuji? Mari kita lihat orang-orang kaya. Mereka diuji dengan kekayaannya tersebut. Mereka diuji dengan harta bendanya tersebut. Apakah mereka mampu mempergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang-orang yang berilmu pun diuji. Apakah dengan ilmunya hanya bermanfaat untuk dirinya, sedangkan untuk orang lain tidak bermanfaat? Jadi jangan sampai kita menganggap hanya orang-orang fakir, hanya orang-orang miskin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kaya, mereka kadang tidak lulus dari ujian Allah. Tetapi dengan kefakiran dan kemiskinan, Allah menguji orang-orang miskin dan fakir, dan mereka orang-orang yang beriman, mereka lulus ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan di ayat tersebut, wa ilaina turja'un. Dan insyaallah kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan merebaknya virus COVID-19 atau virus corona. Sudah hampir 1 tahun lebih Indonesia dilanda wabah ini. Tahun 2020 sudah hampir berakhir. Tetapi kita tidak melihat tanda-tanda virus ini akan menghilang. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman, sikap kita sebagai pemilik Tuhan yang mempunyai Tuhan semesta alam, walam yakullahu kufuwan ahad, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyerupai dia. Hendaknya kita selalu berupaya untuk yang pertama adalah berikhtiar. Maka kita selalu berikhtiar dengan sebanyak-banyaknya.
selalu mencari jalan keluar, selalu mencari cara, mencari obat. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita mengeluh dengan adanya pandemi ini. Jangan sampai kita mengeluh, ini tidak ada obatnya. Apakah kita Tuhan? Tentu saja tidak. Insya Allah kalau kita selalu berikhtiar, insya Allah kalau kita selalu berupaya untuk mencari jalan keluar, kita akan menemukan obat dari virus corona tersebut. Lalu bagaimana caranya kita berikhtiar? Insya Allah semuanya sudah tahu di sini. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk bertoharah, kita diajarkan untuk beristinja, kita diajarkan untuk berwudu dengan cara yang baik. Dan juga kita diajarkan untuk tidak bersalam-salaman dengan yang bukan mahram kita. Dan juga ditambah dengan memakai masker dan juga physical distancing atau tidak berkerumun. Semua itu adalah ajaran Allah. Semua itu adalah ajaran Islam. Yang insya Allah apabila kita taat, apabila kita patuh menjalaninya, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona tersebut. Maka jangan sampai kita takut. Jangan sampai kita berputus asa dalam berikhtiar. Mari kita cegah virus tersebut sebelum datang kepada kita. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum virus itu datang kepada kita, kita cegah terlebih dahulu. Naudzubillah, apabila kita sudah terkena virus, baru kita obati. Ikhtiar yang kedua, sikap kita yang kedua adalah dalam ajaran Islam setelah berikhtiar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam dengan berupaya dengan upaya yang sudah banyak, maka kita serahkan upaya usaha-usaha tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kemauan, kita mempunyai tekad yang bulat, dan kita sudah berusaha. Kita mau kita terhindar dari virus corona. Kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar. Maka yang terakhir adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Maka di dalam tawakal ini harus ada sabar. Sabar dalam menghadapi virus corona ini. Sabar itu penting dan dibutuhkan apalagi di masa-masa sekarang. Mari kita lihat. Orang-orang banyak yang sudah jenuh di rumah, mereka akhirnya pergi keluar berwisata untuk menghilangkan penat mereka. Banyak orang-orang yang sudah bosan dengan masakan rumah, akhirnya mereka memilih untuk makan di restoran atau rumah makan. Banyak dari mereka yang sudah pengap memakai masker secara benar dan baik, akhirnya mereka memakai maskernya di dagu. Maka mari kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai pelindungmu. Sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk selalu sabar dan menahan diri. Sabar untuk tidak keluar rumah. Sabar untuk tidak berlibur. Sabar untuk tidak makan di restoran atau rumah makan. Dan sabar untuk selalu memakai masker dengan baik dan benar. Tetapi apabila orang-orang menghiraukan, orang-orang pergi, orang-orang jalan-jalan, orang-orang berpariwisata, orang-orang makan di rumah makan, dan orang-orang malas memakai masker, maka virus ini akan cepat menyebar dan tidak ada akhirnya. Maka dari itu, insya Allah, rumah makan, tempat-tempat pariwisata yang akan kita tuju, insya Allah di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang
tetap ada dan tidak akan hilang. Maka kunci sekarang ini adalah sabar menunggu semoga wabah ini segera berakhir. Dan yang terakhir, setelah kita berikhtiar, setelah kita bertawakal kepada Allah, dan setelah kita bersabar, maka yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikhtiar dengan berbagai cara. Kita sudah mencari obat. Kita sudah mencari jalan keluar. Tetapi kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada sebuah doa yang dianjurkan untuk kita baca dalam menghadapi wabah ini. Allahumma dafa'annal bala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan. Mungkin bisa ditambah di terakhir adalah wa virus corona. Ya Allah, hindarkanlah kami dari bala, dari musibah, wal waba, dari wabah dan virus corona dan lain sebagainya. Ada lagi satu doa yang dianjurkan untuk kita baca agar kita terhindar dari virus corona. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal barasi, dari penyakit belang, wa minal jununi, dari penyakit gila, wa minal judami, dari penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan segala penyakit yang memburukkan atau membahayakan. Maka jangan sampai kita lelah. Jangan sampai kita berputus asa untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berikhtiar, setelah kita bertawakal, setelah kita sabar menghadapi ujian ini, maka yang terakhir kita lantunkan doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di sini Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah, barang siapa yang berdoa kepada Allah, astajib lakum, Allah akan menjawab doa-doa tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari penyakit fisik dan juga hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah virus COVID-19 ini dari dunia ini. Syukran wa jazakumullah wa billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.